Dwi tarung kejuaraan dunia FIDE tahun 2023 yang mempertemukan Ding Liren versus Ian Nepomniachtchi terjadi sangat seru. Setelah di ronde kedua Ian Nepom mengalahkan, kali ini giliran Ding Liren menggebuk Ian Nepom dalam ronde keempat dalam partai yang sangat seru dan ketat. Kali ini game berlangsung menarik dan sangat dinamis, mengorbankan strategi yang sangat menarik. Oke, mari kita saksikan. Ding Liren yang memegang putih memulai dengan pion C4, pembukaan Inggris. Ian Nepom merespon kuda F6, kuda C3, E5, dan langsung diancam dengan kuda putih. Kemudian kuda membela. Inilah variasi 4 kuda di mana semua kuda keluar bersamaan. Putih melanjutkan pion E3, membuka diagonal gajah, dan gajah hitam langsung meluncur ke B4. Dibalas menteri C2. Menteri terlihat seperti menjaga kuda bila terjadi pertukaran, menjaga agar pionnya tidak berantakan dan tidak bertumpuk. Tapi ini sebenarnya adalah kamuflase dari strategi Ding Liren, karena setelah terjadi pertukaran gajah makan kuda, Ding Liren membalas dengan pukulan pion, bukan memukul dengan menteri. Memang struktur pion terlihat menjadi sedikit kacau, tetapi Ding Liren memiliki sepasang gajah yang dinamis di sini, dapat berkembang secara cepat. D6, dan di sini Ian Nepom mengimbangi dengan membangun struktur pion yang kokoh. Dan sekarang pion E4. Putih mengklaim kekuasaan di petak D5, tetapi posisinya cukup tertutup. Jadi pertanyaannya, apakah sepasang gajah putih akan bisa berbuat lebih di posisinya yang tertutup ini? Oke, setelah Ian Nepom rokade, Ding Liren memainkan gajah E2, bersiap rokade. Kali ini Ian Nepom mengayunkan kudanya ke H5. Ini adalah langkah inisiatif. Idenya cukup jelas, menempatkan kudanya selanjutnya di pos F4. Tujuannya adalah memancing putih memainkan G3 sehingga memperlemah petak terang dari putih. Oke, kali ini Ding Liren mendorong pion D4, mengklaim pusat dan membuka diagonal gajah. Putih sekarang memiliki trio pion yang cantik di pusat. Kuda F4 dari Ian Nepom. Ding Liren memutuskan menukar gajah dengan kuda. Pion makan, pion ini sedikit lemah karena tanpa perlindungan. Putih rokade dan menteri hitam ke F6. Menteri memastikan pion terlindungi. Benteng E1 datang mendukung pion pusatnya, bahkan bisa saja mendukung dorongan pion E5. Hitam mengimbangi dengan menempatkan benteng ke E8. Gajah D3 memperkenalkan kemungkinan langkah menarik tusukan pion D5 sehingga membuka diagonal yang langsung mengancam pion H7. Gajah G4. Ian Nepom mengancam pertukaran yang dapat merusak struktur pion depan rajanya, sehingga di sini kuda mundur. Setelah kita melihat putih memiliki pusat yang sangat kuat di sini dengan 3 pion yang mengerikan, hitam memainkan kuda A5, langkah provokatif kuda yang bermaksud mendorong pion C5, memblokir pion-pion putih. Tapi kali ini Ding Liren memberi perlawanan dengan pion C5. Setelah pion makan, ini adalah tujuan cerdik Ding Liren, karena setelah pertukaran ini petak E5 menjadi lemah bagi hitam, sehingga putih langsung menancapkan kekuasaan di sana dengan tusukan pion. Menyerang menteri, putih memainkan gerakan ini tanpa merusak struktur pionnya, sambil membuka diagonal gajah yang menyerang pion H7. Menteri H6, menteri minggir dengan tetap mengawal pion H7. D5, idenya cantik dan brilian, tetap mempertahankan dominasi pusat dengan meloloskan 2 pionnya. Di sini Ian Nepom memainkan langkah alami, benteng A ke D8, dan secara tenang dan perlahan Ding Liren memperkokoh sentrum dengan langkah tenang tapi solid. Pion C4, langkah yang terkoordinasi dan solid. Pion B6 membuka petak untuk kuda yang siap bertahan. Tapi sebenarnya struktur biji-biji hitam di sayap menteri ini terlihat cukup solid. Semua terlihat terlindungi. Putih H3 menyerang gajah sehingga gajah mundur. Dan sekarang gajah ke A4. Langkah pencegahan dari hitam memainkan dorongan pion F3 yang dapat merusak struktur pion putih. Sepintas gajah ini menutup benteng dari melindungi pionnya. Tapi setelah benteng hitam makan, gajah makan pion H7, membuka untuk benteng makan benteng. Putih akan unggul kualitas. Oke, kita kembali di partai aslinya. Hitam memainkan benteng E7. Di sini Ian Nepom menemukan ide yang bagus dengan menumpuk bentengnya yang berpotensi menyerang pion, sehingga di sini Ding Liren buru-buru memainkan menteri C3. Pion harus di backup secara cepat.
Kali ini benteng hitam bertumpuk menyerang pion. Gajah F3 mengadu gajah dan membuka benteng untuk mengawal pion. Kuda B7, kuda mundur membendung pion putih. Secara umum, putih meskipun superior di pusat, tapi masih kesulitan dalam melakukan tusukan dengan pionnya, karena hitam selalu bisa menghadangnya. Putih benteng E2, langkah persiapan menumpuk benteng. F6, jelas apabila pion makan pion, maka benteng makan benteng. Ding Liren memutuskan memajukan pion, dan sekarang menciptakan struktur pion yang luar biasa. Tapi karena majunya pion putih ini, sekarang hitam dapat memainkan kuda ke peta ini. Putih menumpuk benteng, dan hitam kuda melompat ke F5. Setelah sekian lama gajah ini bertatap muka dan dalam ketegangan, akhirnya putih memulai pertukaran gajah makan gajah. Menteri mengambil dan benteng bergerak ke E4, menyerang pion F4. Mempertahankan dengan G5 adalah kurang bagus karena menjadikan pion F6 menjadi lemah. Oleh karena itu hitam membela dengan Menteri H6, tapi Menteri Putih datang meningkatkan tekanan. Di sini sebenarnya Ian Nepom bisa saja memainkan dorongan pion G5, tapi alih-alih memainkan ini, Ian Nepom memainkan kuda D4. Maksudnya jika putih Menteri makan pion, maka Menteri makan, benteng makan, hitam dapat memainkan C6 yang dapat menghancurkan rantai pion putih. Oke, di sini Ding Liren memutuskan menyerahkan kualitas dengan benteng makan kuda, dengan ide ingin mempertahankan ketegangan di pusat. Setelah pion makan, kuda melompat ke B3. Langkah brilian kuda ini setelah memakan pion. Kuda ini benar-benar mendominasi petak-petak penting, dan pada akhirnya membuat benteng-benteng hitam tidak berdaya. Bagaimana jika hitam memainkan langkah dorongan pion C5? Maka putih akan datang dengan langkah cemerlang D6 setelah benteng makan pion. Dan ini langkah penyelamat putih sekaligus langkah cemerlang Menteri D5 melakukan pakuan ke benteng. Setelah F5, Menteri membackup akan disambut D7. Setelah itu posisi hitam akan runtuh. Oke, kita kembali ke permainan. Di sini Ian Nepom memainkan G5 dan putih tetap kuda makan pion. Kuda melompat ke posisi yang sangat bagus. Dengan leluasa dapat memilih langkah ke F5 atau ke C6. Menteri G6 dan kali ini pion G4 datang mempersiapkan kuda ke F5. Kuda F5. Benteng H7 dimainkan Ian Nepom dan Ding Liren memainkan Menteri E4. Sangat solid, tidak hanya mendukung pion depan, tapi juga menjaga kemungkinan komplikasi dari majunya pion hitam. Hitam Raja H8 dan E7. Sekarang Menteri bersiap maju ke E6, tapi kemudian Menteri hitam menghadang. D6, setelah pion makan, kuda mengambil, sekaligus ancaman garpuan. Menteri hitam ke G8, dan tentu saja kuda mengambil benteng. Ding Liren mengambil kualitas. Menteri balik mengambil, Menteri hitam benar-benar pasif, dan sekarang kesempatan Menteri putih menempatkan posisi ideal di E6, mengancam makan pion. Terpaksa Raja mendekat untuk membela, memaksa benteng hitam pada posisi petak yang buruk. Benteng putih datang mengancam pion, benteng hitam membela, dan sekarang benteng beralih kembali ke D1 dengan ancaman sederhana, benteng ke petak D8. Hitam melanjutkan F5, satu-satunya kesempatan untuk mencoba mengganggu posisi putih. Menteri E5 skak, Raja F7, banyak cara putih menang di sini. Menteri makan pion, benteng menutup, Menteri kembali skak, Raja E6, dan Menteri ke G7 bermaksud menghabisi satu persatu pion hitam. Pion putih tidak bisa diambil Menteri karena benteng putih akan ke E1 yang akan memenangkan Menteri. Di sini hitam melanjutkan benteng G6 dan setelah Ding Liren Menteri F8. Di sini Ian Nepom menyerah. Ya, Raja Hitam menyerah karena merasa sudah lelah diuber-uber. Apabila hitam melanjutkan benteng G8, maka Menteri makan benteng. Menteri mengambil dan benteng putih ke D8 dan pion akan promosi. Penampilan impresif yang diperagakan Ding Liren pada partai kali ini sekaligus membalas kekalahan dari partai kemarin. Kali ini Ian Nepom dipaksa bertahan tanpa diberi kesempatan untuk menyerang. Jawaban asal otak video kemarin, jawabannya Menteri ke G8. Menteri melakukan pengorbanan. Raja makan, maka gajah makan pion. Raja ke H8 dan kuda skakmat.
Oke, kita masuk ke segmen asa otak. Temukan langkah terbaik putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asa otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.